pertandingan selama MPLS, yaitu tentang tata cara belajar selama pandemi. Selamat menyaksikan. Anak-anak, Bu Ayu ajak kalian untuk menyimak tata cara belajar selama pandemi. Disiapkan dulu yuk alat tulisnya, kertas, dan bolpennya. Dan Ibu minta kalian menyaksikan dengan seksama ya. Penyebaran pandemi virus corona atau dikenal dengan COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Kalian pasti juga sudah mengalami pada saat di SD dulu, sejak bulan Maret, kalian sudah belajar di rumah. Nah, lalu bagaimana sebaiknya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan siswa di rumah? Apakah bisa berjalan dengan baik dan bisa maksimal? Maka, untuk membantu kalian belajar dari rumah lebih maksimal, mari kita simak beberapa tips ini. Tetapkan manajemen waktu. Pertama, kalian harus taati jadwal pembelajaran yang sudah diberikan sekolah untuk setiap harinya. Ketika ada jam mata pelajaran A, maka kalian harus siap mengikuti mata pelajaran A sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Tetapi ketika HP satu untuk bekerja oleh orang tua, maka kalian juga harus tahu kapan di saat kalian bisa menggunakan HP tersebut dan bisa membagi waktunya. Yang kedua, pergunakan waktu belajar dengan efektif. Anak-anak tentukan target harian dan jam belajar kalian setiap paginya. Buat daftar tugas dan komunikasikan jadwal belajar kalian kepada keluarga atau temanmu supaya mereka bisa ikut memonitor dan membantu kamu. Yang ketiga, mulailah belajar dengan mengikuti teknik mengatur waktu. Nah, setelah kalian membuat daftar tugas yang harus dikerjakan, kerjakan tugas selama 25 menit. Kemudian setelah selesai, centang daftar tugas yang sudah terlaksana. Kemudian istirahatlah selama 5 menit. Kembali lagi kalian mengerjakan tugas selama 25 menit dan ditambah 5 menit istirahat. Ini salah satu kegiatan yang bisa membantu kalian mengatur waktu. Setelah melaksanakan teknik tersebut di atas, 25 menit belajar dan 5 menit istirahat selama 4 kali, maka lakukan istirahat panjang 30 menit. Coba nanti kalian coba ya untuk melaksanakan itu. Yang terakhir, jika daftar pembelajaran selesai, lakukan aktivitas lain untuk mengembangkan diri kamu. Tips selanjutnya yaitu belajar dengan serius. Kesalahan yang paling sering dilakukan siswa adalah tidak fokus ketika melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selama melakukan pembelajaran di internet, biasanya kalian ada banyak gangguan yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video atau YouTube atau TikTok, kemudian mengakses media sosial, WhatsApp, atau Instagram, atau Twitter, hingga kalian membaca-baca konten berita yang sering dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Sehingga yang inginnya belajar malah asik dengan dunia maya. Oleh sebab itu, penting bagi anak-anak untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan.
Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Nah, bagaimana caranya? Kalau memungkinkan, kalian tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari anggota keluarga yang lain yang biasanya mengganggu, misalnya seperti adik. Kalau biasanya adik suka bermain denganmu, maka kamu harus memberitahu, "Dek, kakak belajar dulu ya." Atau kalau kalian tergoda menonton TV, maka belajarnya jangan di depan TV, tapi belajar di ruangan khusus sehingga tidak terganggu dan belajar kalian tetap fokus dan konsisten. Tips yang ketiga adalah motivasi diri. Kalian bisa menciptakan motivasi untuk belajar dengan cara berikut. Yang pertama, buat perjanjian dengan diri sendiri. Kalau kalian baru bisa melakukan aktivitas favoritmu, seperti nonton atau main game, atau mendapatkan hadiah es krim misalnya, setelah semua target belajar tercapai. Tulis dan pajang pepatah motivasi favorit di dekat meja belajar. Seperti, aku bisa. Target nilai yang kalian capai. Kemudian, kamu juga bisa minta bantuan dari keluarga atau teman-teman kalian untuk mengingatkan kamu. Jadi saatnya belajar, maka minta bantuan kepada saudara atau orang tua untuk mengingatkan, ayo kakak, saatnya belajar, jangan nonton TV terus. Seperti itu. Tips yang keempat adalah mengerjakan tugas dan hobi. Pastikan kalian dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat dengan langkah berikut. Yang pertama, baca penugasan dari guru dengan teliti. Jika belum mengerti, bertanyalah kepada guru atau teman melalui aplikasi chat, SMS, atau telepon. Yang kedua, persiapan pembelajaran daring. Pastikan kamu sudah menyiapkan HP atau laptop, kemudian koneksi internet yang stabil, kuota yang cukup, dan aplikasi belajar yang dibutuhkan. Untuk persiapan pembelajaran berbasis proyek, pastikan alat dan bahannya sudah tersedia di rumahmu. Jika ada kendala, langsung laporkan ke orang tua, guru, atau komunikasikan kepada teman. Jadi ketika ada tugas untuk mengerjakan atau keterampilan, maka kalian harus siapkan dulu bahan-bahannya sebelum mengerjakan pada jam tersebut. Supaya tidak bosan, setelah mengerjakan tugas sekolah, kamu bisa refreshing dengan aktivitas favoritmu, seperti berolahraga, memasak, atau aktivitas favorit yang lainnya. Tips selanjutnya adalah bertanya. Meskipun kalian tidak bertemu langsung, bukan berarti kalian tidak berinteraksi dengan orang lain. Kalian bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang terdekat untuk membantu proses belajar dan memastikan tahu apa yang terjadi di sekeliling. Dengan orang tua, kalian bisa berdiskusi tentang proyek atau isu-isu terkini. Kepada guru, kalian juga bisa bertanya tentang tugas atau meminta masukan atas hasil tugas yang dikerjakan dan telah dikumpulkan. Kepada teman-teman sekelas, kalian juga bisa saling memberi kabar, berdiskusi tentang tugas dan isu-isu terkini juga. Yang terakhir, website sumber belajar dan platform berita.
Di situ kalian bisa mencari referensi tugas dan membaca berita-berita terkini. Nah, ternyata mengulang materi lagi itu merupakan bagian dari suksesnya belajar. Mengerjakan tugas saja kadang tidak cukup untuk memahami materi pelajaran. Bagaimana caranya supaya untuk benar-benar memahami materi pelajaran? Yaitu dengan mengulang materinya kembali. Tonton video-video pembelajaran online. Diskusikan materi yang dipelajari dengan teman-teman di grup chat. Diskusi materi ya, bukan merumpi atau malah mempergunjingkan teman. Buat rangkuman atau peta konsep materi tersebut yang dapat membantu mengulang kembali materi tersebut di masa depan. Jadi maksudnya kalian bisa sambil menyimak, kemudian bisa mencoret-coret di kertas, membuat rangkuman. Ketika kalian belum jelas, kalian bisa memutar kembali video sehingga istilah yang ada di video atau di video pembelajaran bisa paham kalian terima. Kemudian, kerjakan soal-soal tambahan kalau kalian butuh tantangan yang lebih. Atau bisa juga untuk mengetes diri sendiri, apakah aku benar-benar paham akan soal-soal ini. Tips selanjutnya dan yang terakhir adalah lanjutkan dan perbaiki. Setelah anak-anak mencoba strategi belajar ini, kalian bisa merenungkan kembali apakah pola ini berhasil. Jika sudah berhasil, bagaimana supaya lebih optimal? Mungkin kalian belum merasa puas dengan hasil yang kalian terima, maka kalian harus bisa menetapkan target yang lebih tinggi dan usaha yang lebih keras lagi. Jika belum berhasil, kira-kira faktor apa ya yang menjadi alasannya? Kalian bisa mencari tahu itu. Misalnya, oh karena aku bangunnya kesiangan, jadi aku terlambat mengikuti materi. Oh karena aku tidak fokus, lebih suka YouTube, nonton YouTube atau main TikTok, atau malah lebih suka main game bareng dengan teman-teman daripada belajar. Nah, setelah tahu apa yang menjadi faktor penghambatnya, maka kalian juga harus tahu bagaimana cara mengatasinya atau memperbaikinya. Kalau ingin bangun pagi, tidak kesiangan, berarti tidurnya jangan terlalu larut. Tidurlah jam 10 malam. Kalau ingin fokus dengan belajar, jangan tergoda dengan ajakan teman untuk main game atau tergoda untuk bermain TikTok. Nah, itu sudah ada waktunya tersendiri. Nah, anak-anak memang setiap siswa itu berbeda-beda cara belajarnya. Kalian bisa mencari tahu mana yang cocok dan mana yang tidak. Semoga berhasil dan semoga sukses. Nah, anak-anak, demikian tadi materi tata cara belajar selama pandemi. Diharapkan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan melaksanakannya dengan baik pula, sehingga akan terwujud nilai yang baik nanti dan dicapai hasilnya yang baik. Semoga kalian selalu sukses. Kansas Jaya.